Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas seluruh nikmat yang Allah berikan. Semoga yang hadir di sini diberikan Allah kesehatan lahir batin, kelapangan rezeki yang halal, yang barakah, dan kita memohon agar Allah subhanahu wa ta'ala berkenan menurunkan hujan sehingga bisa memadamkan kabut asap yang sudah mengganggu nafas kita beberapa waktu terakhir ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam terlimpah curahkan kepada suri tauladan kita, pemberi syafaat kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat menghidupkan sunnahnya dan kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kajian terakhir kita di bab salat selesai, dan ini termasuk kajian yang cukup lengkap ya, dari bab salat. Dari ingat di awal-awal dulu tentang waktu sholat, jumlah rakaat, sampai kemudian sujud sahwi, sholat jama', sholat qasar, kemudian masuk kepada sholat-sholat sunnah ya. Juga kita bahas sunnah dengan beragam macam-macamnya. Kemudian sholat Jumat sudah selesai, dan malam hari ini adalah sholat yang dilaksanakan secara berjamaah ya, sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah, yaitu sholat tarawih. Sholat apa? Tarawih, disebut juga dengan qiyamul lail. Mengapa disebut tarawih? Tarawih itu berasal dari kata rohah. Rohah itu sekarang sudah jadi bahasa Indonesia, rehat, maksudnya istirahat. Karena sholat tarawih ini setiap 4 rakaat sebaiknya beristirahat sejenak, tidak langsung 4 rakaat istirahat sejenak. Sebetulnya istirahatnya itu ya untuk berzikir, untuk berdoa, untuk baca Quran. Cuma kalau di Indonesia ini mungkin ya kebanyakan kalau berhenti sejenak ngobrol. Makanya ulama kemudian mensiasatinya dibuat Bilal. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebetulnya tidak ketik di zaman Nabi itu. Kalau dulu sahabat begitu istirahat 4 rakaat dia berzikir, bermuhasabah. Nah, kita ini kalau suruh diem ngobrol. Hari-hari ini mungkin ada yang main game online, malah istirahat tapi malah main game online. Dulu malah penduduk Mekah itu kalau istirahat tawaf. Jadi kalau habis 4 tawaf mereka, yang 4 lagi tawaf lagi. Jadi nggak ada kosongnya untuk ibadah. Nah, karena ulama ini
di Indonesia memperhatikan umatnya, umat ini jenisnya, ya sudahlah, kita siasati, diajak sholawat aja. Gimana cara ngajaknya? Diminta satu orang untuk menjadi bilalnya atau ma'asyaralnya. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli. Kemudian di ujungnya ada pujian kepada khulafa ar-rasyidin, sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Dan ini juga ada sejarahnya. Dulu saat di awal-awal Islam di Indonesia, orang-orang Syiah yang membenci sahabat Nabi itu juga mau menyebarkan akidahnya di tengah masyarakat. Sedangkan kita ini kan akidahnya ahli sunnah wal jamaah. Sedangkan orang Syiah ini juga mau merusak akidah kita. Cuma masalahnya kita ini tidak bisa membedakan mana Syiah, mana Sunni, mana ahli sunnah. Kenapa? Karena orang Syiah itu punya prinsip namanya taqiyah. Taqiyah itu apa? Pura-pura jadi orang ahli sunnah padahal bukan ahli sunnah. Berpura-pura menampakkan seperti orang kita padahal bukan orang kita. Akhirnya para ulama berpikir bagaimana cara memisahkan masyarakat dari orang-orang yang membawa pemahaman Syiah ini. Setelah dipikir-pikir, kesimpulannya gampang cara ngusir mereka. Mak mana ngusirnya? Puji saja sahabat rame-rame, kaget kuping mereka pasti kepanasan. Pasti mereka tidak betah kalau di masjid itu memuji sahabat. Makanya disebutkan kalau di masjid-masjid kita, Al-Khalifatul Awwalu Amirul Mu'minin Abu Bakrin As-Siddiq taraddaw an radhiyallahu. Itu orang Syiah kepanasan itu, metu akhirnya. Tidak bisa lagi dia bergabung untuk merasuki pemahaman mereka. Itu cara para ulama, ya. Dan alhamdulillah masjid kita Fajar Siddiq, cara pelafalan bilalnya menurut Ustadz sudah keliling Palembang ini, yang sudah benar cuma Fajar Siddiq. Bacaan bilalnya secara nahwu shorof, secara ilmu bahasa Arab. Yang lain macam-macam, ada tardoh, ada macam-macam. Yang betul taraddaw. Ya. Diambil dari fi'il taradda yataradda. Itu kalau dalam ilmu sharafnya ada alif maksurah. Ada alif maksurah. Jadi fi'il amrnya taraddaw. Nah itu kalau di tempat lain tardo, macam-macam. Ya, alhamdulillah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Singkat saja malam hari ini karena pertemuan terakhir dan kita sebetulnya nak ngebahas tarawih bukan bulan Ramadan ini cak mano rasanya. Masih lama Ustaz, kaget dulu Yesus. Tapi mak mano memang urutannya pas sampai pada sholat tarawih dan ini sholat sunnah yang terakhir. Kalau dalilnya banyak sekali, di antaranya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, barang siapa yang bangun untuk salat tarawih dengan penuh keimanan wa ihtisaban, mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka diampuni seluruh dosa yang telah lalu. Hadis Nabi juga yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat tarawih di masjid, kemudian manusia sahabat-sahabat Nabi salat di belakangnya berjamaah.
Namun pada malam ketiga atau malam keempat Nabi tidak keluar lagi, melainkan sholat sendiri di rumah. Falamma asbah, dan tatkala datang waktu subuh, Nabi berkata, ra'aitul ladzi sana'tum, aku perhatikan apa yang kalian perbuat, di mana kalian begitu aku sholat tarawih, kalian semangat nian berjamaah. Aku takut, falam yamna'nil khuruju ilaikum, tidak ada yang menghalangiku untuk keluar tadi malam, illa anni khasyitu an tufrada alaikum, hanya saja aku takut Allah mewajibkan sholat tarawih berjamaah kepada kalian. Kaget malah jadi berat. Makanya Nabi di malam ketiga atau malam keempat Ramadan tidak keluar. Sahabat nunggu itu di masjid, mana Nabi tidak metu-metu. Begitu subuhnya Nabi kasih tahu, sebetulnya saya nggak sakit dan tidak ada yang menghalangi saya untuk keluar sholat berjamaah tarawih, kecuali satu hal, aku takut nanti diwajibkan Allah kepada kalian. Artinya sholat tarawih itu tidak wajib, tapi sangat-sangat dianjurkan. Dalam keterangan yang lain, setelah itu, setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, di zaman sahabat Umar ibnul Khattab, sahabat itu sholatnya berpecah-pecah. Jadi satu masjid ada yang sholat sendiri tarawih di ujung sana, ada yang tarawih di ujung sana, ada yang berjamaah di sana, ada yang berjamaah di sana. Kata sahabat Umar, ini kalau digabung jadi satu imam saja, semuanya menjadi jamaah, alangkah indahnya, alangkah bagusnya. Akhirnya sahabat Umar memberikan keputusan agar sholat tarawih dilaksanakan berjamaah. Ketika ditanya, loh, tapi kan ini tidak pernah dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, ni'matil bid'atu hadhih, sebaik-baiknya bid'ah ya kayak gini. Dari sinilah Imam Nawawi mengatakan hadis yang mengatakan kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah itu sesat, itu hadis yang umum yang dikhususkan dengan ungkapan Sayyidina Umar yang mengatakan sebaik-baiknya bid'ah ya kayak gini, sholat tarawih berjamaah 30 malam. Nabi nggak pernah itu tarawih 30 malam sampai akhir. Dan itu dikomentari oleh sahabat Umar, bid'ah yang benar tuh begini. Berarti bid'ah itu ada yang benar, ada yang tidak benar. Dari sini kita pahami bid'ah itu ada yang hasanah, ada yang sayyi'ah. Tapi Ustadz, aku sering dengar Ustadz mengatakan seluruh bid'ah itu sesat. Ya enggak apa-apa, silahkan saja kalau tidak mau memahami. Tapi kata Imam Nawawi, nanti silahkan ya, yang punya bukunya, Imam Nawawi itu punya kitab syarah Sahih Muslim. Jadi Sahih Muslim, kitab hadis itu disyarah oleh Imam Nawawi. Beliau mengomentari hadis kullu bid'atin dhalalah itu, kata beliau amun makhsus. Hadis ini umum dan dikhususkan. Maksudnya umum, Nabi tadi kan berkata semua bid'ah sesat. Semua itu umum. Tapi sahabat Umar mengkhususkannya, ada juga bid'ah yang hasanah, yang baik. Dari situlah disimpulkan bid'ah itu ada yang hasanah, ada yang sayyi'ah. Baik, Ustaz tidak bahas tentang bid'ah karena sholatnya sholat tarawih. Kemudian berapa jumlah rakaatnya Ustaz? Nah, ini sebetulnya ingin Ustaz sampaikan sejak lama. Cuma karena Ustaz memperhatikan umat di Pebem ini, sebetulnya Pak, kalau mau mengikuti mayoritas 4 madhab itu 20 rakaat. Tarawih itu 20 rakaat.
Tapi kalau di 20 rakaat kira-kira kabur ndak jamaah pebem nih? Harus ada sensus. Dicoba sekali-kali 20. Begitu sepi, nyobanya jangan hari pertama. Kayak sangkanya ngeprank wong. Dikira 8, tahu-tahu 20. Sebetulnya 4 madhab mengatakan salat tarawih itu 20 rakaat. Dan itu disepakati oleh 4 madhab kecuali beberapa pendapat. Lalu gimana nih Ustaz? Umat nih banyak yang 8 ini. Ustaz mengambil fatwa dari Mesir dan Yordania. Tadi sempat membaca juga hasil fatwanya lembaga fatwa Yordania mengatakan yang sholat selain dari 20 rakaat dikurang dari 20 rakaat tetap dapat pahala sejumlah rakaat yang dia lakukan, tapi meninggalkan yang afdal yaitu 20 rakaat. Itu dilakukan di mana? Di Makkah. 20 rakaat. Kemudian Imam Malik yang tinggalnya di Madinah melihat orang Mekah, enak nian orang Mekah ini 20 rakaat. Kemudian nanti setiap istirahat mereka tawaf. Kemudian di Mekah itu pahala sholatnya dilipat gandakan 100.000 kali. Besar sekali. Kami di Madinah pengen juga. Akhirnya Imam Malik berpendapat sholat tarawih 36 rakaat. Begitu seharusnya orang muslim itu. Begitu ngelihat orang lain banyak, kita juga harus lebih. Di sini ndak. Kalau pacar ada yang 4, aku datang yang 4 tuh lah. Untung belum ada masjid di Palembang ini sholat tarawihnya 2 rakaat. Yakin aku penuh masjid. Ndak. Ya, sebaiknya kalau mau mengikuti 4 madhab mayoritas itu 20 rakaat, 23 dengan witir. Tapi ini secara teori madhab. Adapun kepengurusan masjid, terutama Masjid Fajar Siddiq ini, silahkan. Kalau nanya Ustadz, sarannya 20 rakaat. Cuma masalahnya Ustadz sholat di Fajar Siddiq 2 malam bae. Kagi pergi sangka wong, ayo Ustadz ini ngomong bae 20, tahu-tahu ngilang. Setelahnya kami punya jadwal sekeliling selama Ramadan. Tapi kalau bertanya kepada Ustadz, sholat tarawih itu 20 rakaat. Tapi gimana Ustadz? Ada jamaah juga yang nggak sanggup, pengennya cuma 8. Ada 2 pilihan bagi yang ingin 20 rakaat. Pilihan yang pertama, masjid melaksanakan 20 rakaat atau 23 dengan witir. Bagi jamaah yang cuma pengen 8, silahkan menyudahi 20 rakaat, nanti 3 rakaat witirnya boleh di rumah atau boleh nunggu yang 20 sampai selesai, tadarusan di belakang atau di luar masjid. Jangan keras-keras suaranya. Atau pilihan yang kedua, sholat 8 rakaat 11 dengan witir, setelah pulang, setelah selesai lengkapi sampai 20 rakaat masing-masing atau boleh berjamaah. Ustadz belum pernah sampaikan ini ke pengurus karena ya memperhatikan kondisi. 8 baik cuma seminggu pertama rame, minggu kedua sudah ngilang, jamaah tetap lagi. Seharusnya umat Islam itu begitu datang Ramadan itu kayak datang semangat, bagaimana mengisi harinya dengan ibadah, dengan memperbanyak sholat. Sudah nggak ngitung-ngitung lagi jumlah rakaat itu. Ini masih debat karena sekarang itu ulama ngikutin masyarakat, bukan masyarakat ngikutin ulama. Kalau nak ngikuti ulama 20, tapi ulamanya lama-lama, udahlah, nggak enak ya. Pergi galau bang, ya udah 8 baik.
Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu berkaitan dengan jumlah rakaatnya. Adapun waktu tarawihnya setelah sholat Isya. Ustadz, kebetulan saya jamak takdim, lagi perjalanan safar, berhenti di rest area, sholat maghrib, kemudian sholat Isya, jamak takdim. Boleh enggak di waktu maghrib itu setelah sholat Isya saya sholat tarawih? Jawabannya boleh, tidak ada masalah, karena jamak sholat Isya-nya sudah masuk ke maghrib. Silahkan sholat ba'da sholat Isya pada jamak takdim, tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah. Kemudian yang berikutnya terkait niatnya harus khusus. Usolli sunnatat tarawih, sebutkan nama tarawihnya, ya, rakaataini lillahi ta'ala. Kalau ada makmum, makmuman lillahi ta'ala. Nah, ini Ustaz lupa apakah dulu menekankan ini atau tidak. Kalian ya, saat niat yang tidak boleh lupa itu 3 hal. Sholatnya, nama sholatnya, hukum sholatnya. Usollinya sholat, fardonya, sunnatanya, kemudian zuhrinya, asrinya, namanya, sholatnya. Itu yang harus terbesit di dalam hati ketika takbiratul ihram. Misalkan sholat duha, dalam hati itu minimal usolli sunnatad duha. Masalah rakaataini arba'a rakaat, adaan, qadaan, itu tidak wajib. Mustaqbilal, itu tidak wajib. Yang penting usollinya ada, sholatnya ada, kemudian nama sholatnya dan hukum. Satu lagi, kalau dia makmum ditambah makmumannya. Kalau imam nggak wajib. Imam nggak wajib meniatkan imaman lillahi ta'ala, enggak. Tapi sunnah. Karena berapa banyak orang lagi sholat sendiri ditepuk orang suruh jadi imam, padahal dia niatnya tadi tidak imam. Ini tidak mengapa, karena nggak wajib. Tidak wajib. Tapi kalau makmum wajib ditambah makmuman lillahi ta'ala. Baik, itu masalah niat pada sholat tarawih, ya. Adapun bacaannya Ustadz, ya bacaan kalau bisa hatam Quran. Ulama ini Pak selalu memperhatikan rahmat kepada masyarakatnya. Sebetulnya kalau bagusnya 30 juz hatam. Tapi karena 30 juz caknya bakal ditinggal ke wong, ya sudahlah, baca kulhu bae. Kul. Makanya setiap sholat tarawih nanti baca surat pendek di rakaat keduanya kulhu. Kenapa? Karena kulhu itu nilainya sepertiga Al-Quran. Berarti kalau 3 kali sholat seperti hatam Al-Quran. Nah, Indonesia itu pengen yang cepat tapi pahalanya besar. Itulah kenapa alhaqumut takatsur kulhu, wailul likulli humazatin kulhu, wal asri kulhu, alam tara kaifa fa kulhu. Kulhunya sudah berapa kali itu kalau 10 rakaat? 20 rakaat. Ada 10 al-ikhlas. Berarti 3 kali hatam. Oi, ngalah-ngalahi yang hatam sebulan. Oi dah. Pahalanya tetap banyak yang hatam 1 bulan. Tapi mendapatkan ya nilai yang setara dengan hatam dengan Al-Quran. Baik, yang terakhir mungkin ada, saya sempat ditanya juga, Ustadz, kami datang terlambat lagi sholat, mau sholat Isya, datang orang sudah sholat tarawih. Orang lagi sholat tarawih, saya mau sholat Isya,
boleh nggak saya bermakmum dengan orang sholat tarawih tapi niat saya isya? Boleh, silahkan. Nanti mereka 2 rakaat salam, bapak ibu tinggal menyempurnakannya lagi 2 rakaat, ya, biar dapat jamaahnya, ya. Silahkan, itu diperbolehkan. Dengan demikian selesailah kajian kita pada bab sholat, ya. Alhamdulillah hampir 2 tahun, ya, toharoh, sholat, dan selesai dengan sholat tarawih ini. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang lupa-lupa atau tidak sempat mencatat, semua kajian kita ada rekamannya di video. Ustadz belum pernah ngoreksi, belum sempat ngoreksi. Namanya ceramah ini kadang lagi nggak konsen, sunnah tersebutnya wajib, itu yang paling ditakuti, ya. Maka siapapun yang menyaksikan, mengikuti kajian ini secara online dan mendapati sedikit kekeliruan atau ada kekeliruan, silahkan disampaikan dengan baik-baik, nanti insya Allah diluruskan. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Untuk kajian berikutnya, apakah lanjut kajian fikih atau tidak? Kalau lanjut kajian fikih, masuknya bab jenazah, bab pengurusan jenazah, ya. Terus nanti itu Pak, bab jenazah, setelah jenazah nanti masuk zakat, habis zakat nanti puasa, habis puasa nanti haji, habis haji masuk hukum keluarga, perceraian, pernikahan, khitbah, nafkah, mahar, warisan, ya, wasiat, dan seterusnya. Setelah itu selesai, masuk ekonomi syariah, mudharabah, murabahah, mukhabarah, musaqah. Terus selesai, wallahu alam, umur nyampe enggak kira-kira? Wallahu a'lam. Kita tutup malam hari ini dengan sama-sama kita bersolawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipimpin oleh Al-Ustadz Ki Agus Abdul Ghafur SPDI. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya Rabbi shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wasallim, ya Rabbi shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wasallim, ya Rabbi shalli Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wasallim, ya Rabbi shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wasallam, ya Rabbi ballighul wasilah, ya Rabbi khussa bil fadilah, ya Rabbi warḍa'ni sahabah, ya Rabbi warḍa' anni sulala, ya Rabbi shalli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, ya Rabbi salli
عليه وسلم يا ربي وارضى عن المشايخ الله يا ربي فارحم والدينا يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واغفر لكل مذنب الله يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي يا سميع دعانا يا ربي بلغنا نزور يا رب صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد عبد الله محمد قال يا ربي سؤالي أمتي بعدي محمد قال يا ربي سؤالي أمتي بعدي وسميهم من الذنب وغفر يا ذنوب الله وسميهم من الذنب وغفر يا ذنوب الله يا رسول الله
محمد بن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد عبد الله محمد عبد الله محمد بن عبد الله يا قارئ كتاب الله محمد بن عبد الله يا قارئ كتاب الله عليك قنبة خضراء تجاهد في سبيل الله عليك قنبة خضراء تجاهد في سبيل الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد بن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد بن عبد الله محمد عبد الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله لا ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله لا ياسين حبيب إلهي يا كريم فاغفر ذنوبنا بجاه المصطفى فرج علينا إلهي يا كريم يا كريم فاغفر ذنوبنا يا الله بجاه المصطفى فرج عنا إلهي تممين نعما علينا ووافقنا لشكرك ما بقينا إلهي يا كريم يا كريم فاغفر ذنوبنا يا الله بجاه المصطفى فرج على أحد
إلهي يا كريم يا كريم فاغفر ذنوبنا يا الله بجاه المصطفى فرج علينا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.